Perkenalkan, nama saya Aditya Septa Setiabudi, NRP 52141000126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Cost Management. Untuk pertama, apa itu cost? Cost adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu atau sesuatu yang diberikan sebagai ganti dan biasanya diukur dalam unit mata uang seperti dolar atau rupiah. Sementara Project Cost Management adalah mencakup proses-proses yang dibutuhkan untuk menjamin proyek bisa diselesaikan sesuai budget yang sudah disetujui. Kenapa kita perlu mempelajari Project Cost Management? Karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Chaos menemukan bahwa jumlah peningkatan biaya rata-rata atau persentase tambahan atau jumlah dolar di mana biaya aktual melebihi perkiraan berkisar dari 180% pada tahun 1994 menjadi 56% pada tahun 2004. Penelitian lain juga menemukan bahwa jumlah peningkatan menjadi 33 sampai 34%. Hal ini membuktikan bahwa terdapat peningkatan biaya di luar budget yang sudah diberikan. Untuk prosesnya sendiri, dalam Project Cost Management ini ada 4 proses utama, yaitu ada 2 proses utama, yaitu planning, dan yang kedua adalah controlling. Yang planning dibagi menjadi 3, yaitu resource planning, cost estimating, cost budgeting, dan yang controlling ada cost control. Langsung saja, untuk setiap prosesnya terdiri dari tiga hal, yaitu yang pertama ada input, tools dan teknik, dan juga output. Untuk yang pertama ada plan cost management, yaitu proses untuk menetapkan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi perencanaan, pengelolaan, pengeluaran, dan pengendalian biaya proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah untuk membuat adanya penjagaan, pemantauan, dan pengarahan tentang bagaimana biaya proyek akan dikelola sepanjang proyek dilaksanakan. Untuk inputnya sendiri, input ada project management plan, ada project charter, ada enterprise environmental factor, target, dan organizational process asset. Untuk project management plan sendiri adalah project mengandung informasi yang digunakan untuk merancang cost management plan. Sementara project charter yang sudah dikerjakan waktu ketika integration management, yaitu berisi rekapitulasi anggaran yang berasal dari rincian biaya proyek yang telah dikembangkan. Untuk tools dan tekniknya ada expert judgment, analytical technique, dan meeting. Untuk keluarannya sendiri, keluaran dari proses plan cost management ini adalah tahapan ada cost management plan, yaitu menjelaskan bagaimana biaya proyek akan dirancang, diatur, dan dikendalikan. Yang di dalamnya juga berisi mengenai ukuran unit, yaitu seperti unit yang digunakan dalam pengukuran seperti jam kerja, hari kerja, minggu kerja, yang dihitung dalam satuan waktu seperti, dan yang lainnya yaitu seperti satuan meter atau liter. Yang kedua ada tingkat presisi, yaitu sejauh mana perkiraan biaya kegiatan akan dibulatkan ke atas atau ke bawah. Nah, itu misalnya kalau ada budget sekitar 50.900, itu nanti bisa dibulatkan menjadi 60.000. Untuk tingkat akurasi sendiri yaitu rentang yang dapat diterima. Misalnya tingkat akurasi estimasi biaya ini sekitar 10% sampai 20% atau lain-lain. Untuk yang kedua, proses estimate cost. Estimate cost merupakan suatu perkiraan pengembangan sumber daya moneter yang diperlukan untuk melengkapi kegiatan proyek. Keakuratan perkiraan proyek akan meningkat selama proyek berlangsung melalui siklus hidup proyek. Nah, di sini contoh peningkatan akurasi dari estimasi biaya, yaitu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada rough order of magnitude atau ROM, yaitu biasanya dilakukan 3-5 tahun sebelum proyek dilakukan. Kenapa ini dilakukan? Yaitu untuk mengestimasi
biaya seperti pemilihan vendor, pemilihan resource, dan lain-lain. Yaitu tingkat akurasinya sekitar min 50% sampai 100%. Yang kedua ada budgetary, yaitu sekitar 1 sampai 2 tahun sebelumnya. Yaitu digunakan untuk memperkirakan budget yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan proyek, yaitu estimasi keakuratannya sekitar 10% sampai 25%. Yang ketiga ada definitif, yaitu dilakukan ketika kita mau mengerjakan proyek, yaitu kurang dari 1 tahun sebelum proyek, yaitu digunakan untuk menghasilkan detail-detail dari barang yang dipurchase atau biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam proyek. Untuk akurasinya sekitar min 5% sampai 10%. Untuk inputnya sendiri ada cost management plan, human resource management plan, scope baseline. Scope baseline ini terdapat WBS. Jadi WBS ini akan nanti digunakan untuk mengestimasi biaya setiap proses atau aktivitas yang akan dilakukan. Yang kelima ada risk register. Yang keempat ada project schedule. Yang kelima ada risk register. Yang keenam ada enterprise environmental factor. Yang ketujuh ada organizational process asset. Untuk tools dan tekniknya ada expert judgment. Yang itu adalah analysis estimating, yaitu analisis estimating atau top down estimate, itu menggunakan biaya yang sebenarnya dari sebuah proyek serupa sebelumnya sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek yang lainnya. Jadi ini melihat dari pencatatan dari proyek yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tipe proyek yang mirip atau sama. Yang kedua ada parametric estimating, yaitu menggunakan karakteristik proyek atau parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Yang keempat ada bottom up estimating, yaitu melibatkan perkiraan individu dalam item pekerjaan atau kegiatan dan menjumlahkan item atau aktivitas tersebut untuk mendapatkan total dari keseluruhan proyek. Jadi ini lebih mendetail langsung ke setiap aktivitas itu memerlukan apa saja, nanti di-generate menjadi sebuah anggaran besar. Yang kelima ada 3-point estimating. Yang keenam ada reserve analysis. Yang ketujuh ada cost quality. Yang ke-8 ada project management software dan lain-lain. Untuk outputnya sendiri, yang paling utama ada activity cost estimate, yaitu penilaian kuantitatif tentang beberapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Untuk contohnya nanti ada di slide berikutnya. Dan yang kedua ada basis of estimate atau rincian pendukung dasar untuk perkiraan biaya. Yang ketiga ada project document update. Nah, ini adalah contoh aktivitas cost estimasi biaya aktivitas setiap aktivitasnya. Nah, ini diambil dari WBS. Di WBS terdapat beberapa aktivitas yang sudah dirinci. Nah, untuk biayanya dilakukan diestimasikan setiap aktivitasnya dan nanti akan di total untuk setiap WBS level 1-nya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada contoh lain yang menggunakan teknik bottom up estimate. Itu di mana di sini dirinci setiap prosesnya. Kemudian ditotal dan diestimasikan. Untuk proses ketiga ada proses yaitu determine budget. Determine budget adalah proses menggabungkan estimasi biaya, kegiatan individu atau paket pekerjaan untuk menetapkan cost baseline.
Manfaat utama dari proses ini adalah menentukan cost baseline terhadap kinerja proyek yang dapat dipantau dan dikendalikan. Untuk budgetnya yaitu ada cost management plan, ada scope baseline. Nah, untuk input utamanya itu ada WBS yang terdapat di scope baseline, dan yang lainnya ada seperti activity cost estimate dan basis of estimate, yaitu yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Untuk tools dan tekniknya sendiri, yang pertama ada cost aggregation. Cost aggregation itu adalah tingkat aktivitas ke tingkat mengagregasi biaya dari tingkat aktivitas ke tingkat paket pekerjaan. Hal ini karena biaya diukur, dikelola, dan dikendalikan pada tingkat paket pekerjaan selama siklus hidup proyek. Yang kedua, ada research analysis, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan cadangan secara realistis. Dan juga tools yang lain. Untuk outputnya sendiri, yang pertama ada cost baseline, itu yang utama. Masuk saja ke sini. Cost baseline merupakan anggaran proyek waktu yang bertahap. Cost baseline ini tidak termasuk cadangan manajemen apapun. Cost baseline juga menjadi dasar untuk dibandingkan dengan hasil yang aktual. Contohnya di sini adalah yang saya ambil dari survei project cost baseline yang dibuat pada Oktober 10, 2008, di mana setiap aktivitas proyek itu dibagi menjadi 12 bulan. Nah, setiap bulannya nanti diestimasikan berapa kira-kira budget yang akan dikeluarkan untuk setiap aktivitasnya, dan nanti akan ditotal untuk setiap bulannya itu mengeluarkan berapa, dan setiap aktivitasnya itu mengeluarkan berapa biaya. Untuk proses yang terakhir atau yang keempat, yaitu ada control cost, yaitu proses controlling terhadap biaya dalam sebuah proyek. Proses control cost yaitu proses pemantauan biaya proyek untuk mengupdate biaya proyek dan pengendalian perubahan anggaran proyek. Pengendalian biaya proyek meliputi monitoring kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat disertakan dalam biaya awal yang direvisi. Yang ketiga adalah menginformasikan kepada para stakeholder yang berwenang terhadap perubahan jika hal tersebut akan mempengaruhi biaya. Untuk prosesnya sendiri itu ada input project management plan, project funding requirement, work performance data, dan organizational process. Untuk tools dan teknik yang utama digunakan yaitu ada earned value management atau EVM. Untuk output utamanya yaitu nanti akan berupa work performance information dari project tersebut. Langsung saja kita akan mempelajari mengenai earned value management atau EVM. Ini EVM adalah teknik utama dalam pengukuran kinerja proyek yang mengintegrasikan antara ruang lingkup, waktu, dan juga data biaya. Untuk istilah-istilah dalam EVM, yang pertama ada PV atau Plan Value, adalah bahwa sebagian dari total perkiraan biaya yang telah disetujui rencananya akan digunakan untuk kegiatan selama periode tertentu. Yang kedua ada Actual Cost, yaitu total biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan dalam menyelesaikan pekerjaan pada suatu kegiatan selama periode tertentu. Yang ketiga ada Unvalue, adalah perkiraan nilai pekerjaan aktual yang benar-benar selesai. Selanjutnya ada cost variance, adalah variabel yang menunjukkan apa kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Berikutnya ada schedule variance, adalah variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Selanjutnya ada cost performance index atau CPI, adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai
berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Yang terakhir ada schedule performance index, yaitu variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Untuk rumus pada FM sendiri sebagai berikut, seperti misalnya untuk mencari earn value atau EV, yaitu kita dapat mengkalikan antara PV to date dengan RP, dan yang lainnya seperti berikut. Ini saya memberikan contoh perhitungan FVM untuk proyek pada minggu pertama. Untuk di sini kita dapat lihat ada cost variance dan schedule variance yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam kinerja proyek. Oleh karena itu hasilnya berupa nilai negatif. Nilai negatif ini dapat disebabkan karena over budget atau overtime, yaitu kelebihan biaya pelaksanaan proyek daripada anggaran yang sudah diberikan, atau overtime yaitu kelebihan waktu, jadi molor, proyeknya itu molor. Selain itu nilai CPI dan SPI nya itu jauh dari 100%. Hal ini menunjukkan juga kinerjanya itu masih kurang baik, kinerja dari pelaksanaan proyek. Oleh karena itu dinilai dengan nilai CPI dan SPI yang kecil. Baiklah, sekian untuk presentasi mengenai Project Cost Management. Sekian dan terima kasih.